bahagialah dirimu sebelum kebahagiaan itu hilang. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan seperti biasa di channel aku ada program ngobrol. Saat ini aku kedatangan tamu spesial yang gantengnya kayak boy band. Perkenalkan diri dong Bapak, siapa namanya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Suraya Maulana. Saya dari Batang, lahir saya juga Batang. Saya sekarang bekerja sebagai biro jasa juga, dan juga entrepreneur, dan juga pengabdian dalam dosen di IAIN Pekalongan. Pengabdian ya. Dosen ya, luar biasa. Luar biasa ya. Atau dosen biasa. Tidak tetap. Tidak tetap di IAIN Pekalongan. Oke. Intinya berarti Pak Asep ini saya kenal di kampus ya, sebagai kolega, sesama dosen. Ngajar apa Pak? Saya ngajar entrepreneurship sekarang. Entrepreneurship. Jadi yang diajar semester berapa? Semester ke-6. Mahasiswa? 6, ada semester 10. Jurusan apa? Semester 8 jurusan PGMI sekarang. PGMI. Semuanya PGMI atau ada yang ini, semester ini PGMI semua. Oke. Yang biasa ganti-ganti semester. Oke. Udah berapa tahun ya jadi dosen? Dari 2017 kan. 2017. Oh, berarti duluan saya ya? Iya. Di sini. Saya 2014. Pak Asep 2017. Lulusan mana kalau boleh tahu? Ya, saya alhamdulillah alumni IAIN sendiri. S1 saya adalah IAIN Pekalongan. Lulus tahun 2010. S2 saya juga IAIN Pekalongan. Lulus tahun 2015 ya. Dan sekarang saya masih program doktoral di UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillah sudah ujian tertutup, tinggal terbuka. Doakan saja semoga cepat selesai dalam ujian terbukanya dan mendapatkan gelar doktor yang bermanfaat. Amin ya Allah. Senang banget loh saya punya temen yang udah hampir doktor. Udah dokter ya berarti ya? Iya, kalau udah ujian terbuka. Kalau sudah ujian terbuka berarti sudah. Oh, kalau sudah ujian terbuka. Kalau tertutup berarti belum ya. Masih satu langkah lagi. Oke. Berapa tahun itu ya S3? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. 4 tahun jalan ini. Beasiswa atau biaya sendiri? Biaya sendiri. Biaya sendiri. Boleh tahu berapa sih kalau di UIN Wali Songo itu biayanya S3? Dulu pas saya masuk saya masih dapat 6 juta per semester. Bayar SPP itu 6 juta, tapi sekarang sudah lebih ya. Menyesuaikan berarti? Ikut SPP yang sekarang atau masih yang 6 juta itu? Masih yang 6 juta. Sesuai sampai akhir, sampai selesai wisuda. Dulu waktu ini daftar gimana S3 itu? Proses pendaftaran S3? Langsung ke sana, langsung ke UIN. Ada proses apa gitu, proposal atau apa? Iya, proposal. Sama proposal harus punya untuk prasyarat S3. Nah, persyaratan lainnya itu nanti bisa dilihat di website Pasca Sarjana UIN Wali Songo Semarang. Selain jadi dosen, pernah pengalaman kerjanya apa aja? Tadi kan entrepreneurship tuh, biro jasa juga. Nah itu selain itu ada lagi nggak apa? Ada. Dulu sebelum saya S2 di IAIN Pekalongan, Pasca Sarjana IAIN Pekalongan, saya pernah merantau. Ya, setelah selesai S1 ijazah saya tidak terpakai di situlah. Ijazah saya S1 itu tidak terpakai, saya langsung terbang menjadi TKI di Arab Saudi. Khususnya saya bekerja ditempatkan di kota Mekah. Di situ keren. Pengalaman kerja, dan saya adalah driver internasional. Sawak. Bahasa Arabnya sawak. Sawak ya. Bahasa Arabnya supir itu sawak. Sawak. Oke. Kenapa memilih untuk menjadi TKI? Kan banyak pekerjaan supir juga di Indonesia. Ketika itu
saya terinspirasi. Saya tadinya tidak ingin jadi driver sebenarnya, tapi saya bagaimana harus bisa ke kota suci Mekah. Oh gitu. Ya. Karena setiap pengalaman saya pas ketika dulu keluarga saya bekerja di Mekah semua. Saya itu ada keturunan dari sana, nggak tahu akhirnya sudah pada pulang diceritain Mekah. Enak ya. Gitu ya. Pas ketika bulan puasa itu saya sering melihat sholat tarawih di TV yang imamnya sukses. Saya pengen banget ya itu dari satu lihat itu langsung saya tergugah. Nanti setelah itu saya tanya kepada nenek saya, tuh nenek saya juga alumni pernah kerja di sana. Kalau mau ke sana tanpa itu lewatnya apa? Tanya-tanya. Lewat PT ini dulu kan PT masih buka jasa mana? Di sininya ada apa itu namanya mencari penyetok atau apa itu. Nah, terus nanti dikirim ke PT pusatnya. Di mana? Cabang di Pekalongan kan ada juga seperti itu. Nanti di Jakarta. Di Jakartanya di Cilengsi. Berapa tahun Pak jadi TKI? 3 tahun kurang. Itu memang milih jadi supir atau ya rezekinya di situ gitu, kayak di situ ada tawaran gitu. Yang mau ke Mekah memang adanya supir laki-laki. Nah, kalau pengen sekarang berangkat ya harusnya kalau mau berangkat memang bisanya ambil supir. Oh begitu. Kan aslinya ada pegawai hotel, pegawai tenaga kerja kantor. Terus ya banyak lah. Pas ketika itu nggak adanya ini sisanya supir. Kalau nanti nunggu setahun gimana? Pas ketika itu saya pingin pokoknya tujuan saya tak niatin lah di situ adalah ibadah. Nggak tahu itu ibadah semua ibadah kan amalah bisa apa bisa. Yang penting ibadah nanti bagaimana. Nah, cuman memang pengennya ke Mekah ya, bukan negara lain. Sama kalau saya ingin mencari uang ya saya nggak mau ke Mekah. Karena sudah jelas saya akan ke Australia, ke Inggris. Karena tadi tujuannya ibadah kota suci Mekah itu di situ lah. Jadi sambil kerja bisa melakukan ibadah haji seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Seperti berapa itu. Kali Pak haji? Cuma 1 kali. 1 kali kan di sana berapa? Oh di sana katanya lebih dari 2 tahun. Enggak diperbolehkan oleh majikan saya Pak. Kalau lebih baru kalau saya nggak pulang baru diperbolehkan. Gitu. Karena saya pulang nggak diperbolehkan, nanti kalau saya datang lagi diperbolehkan kayak gitu. Selama kontrak itu cuma diperbolehkan 1 kali. Dan wajibnya haji mau 1 kali kata majikan saya. Kalau kamu pengen haji terus nanti kalau semua egois semua kata majikan saya, sini orang-orang sini egois semua. Kalau egois nanti orang-orang sini haji semua dan akhirnya nggak dapat kuota kalau egois orang situ. Kalau makanya dulu kan diwajibkan 1 kali. Kalau egois kayak itu pulang pergi orang sini yang lebih egois bisa kan berapa kali ya. Ini kan berarti kan posisinya jenengan udah di sana, terus baru bisa haji kan. Berarti kan tidak ada seperti kayak persyaratan yang kayak di Indonesia dong, nunggu sampai sekian tahun gitu-gitu ya nunggu kuota. Jadi memang karena udah stay di sana akhirnya difasilitasi tuh. Atau bayar sendiri? Ya enggak, kalau sudah mukim di sana, anak mukim di Zahir, Goriban, Mekah. Pasal seperti itulah dekat saya dekat tempat tinggal saya, dekat dengan Mekah. Ya, seperti sholat itu udah kalau mau jalan menunaikan ibadah tinggal jalan kaki aja, mikot ke Tanah Em, dekat Tanah Em, dekat mikot. Karena saya makan di sana. Berarti tidak biaya uang banyak. Berarti nggak tidur di hotel juga ya? Enggak, pulang. Cuman serangkaian ibadah haji yang syarat dan rukun hajinya semuanya dilakukan. Ya berarti kan pas di ini ya di Idul Adha itu ya, menjelang Idul Adha. Oke, itu kan pengalaman yang menurut saya luar biasa sekali ya kan. Kok dilalai atau itu memang semua majikan seperti itu atau enggak semua majikan? Enggak, banyak kasus-kasus cerita yang sudah kita tahu di mana berita-berita itu memang benar. Dan memang kehidupan Arab itu ya kayak di Indonesia juga, kayak di negara mana semua kehidupan itu sama. Ada yang baik, ada yang tidak, ada yang sedang. Alhamdulillah saya ketemu yang sedang-sedang. Saya nggak berani mengatakan baik, saya juga nggak berani mengatakan itu jelek, karena itu sedang-sedang, terkadang baik, terkadang enggak. Itu semua sifat manusia sama seperti itu. Cuman alhamdulillah diberikan fasilitas tersebut. Alhamdulillah dapat majikan dan saya ketika itu
mobilnya aja bebas, saya pegang mobil berapa, mau jalan-jalan juga boleh. Berarti bosnya kaya raya? Bosnya saya kalau Pengusaha? bukan, itu bos saya itu saya supir keluarga kerajaan Arab Saudi, Bani Syarif. Alhamdulillah. Majikan saya juga mutawaf. Berarti itu awalnya tidak direncanakan sama sekali ya? Tidak, itu yang semua itu untung-untungan. Untung-untungan ya. Terus pokoknya kalau dapat majikan jelek yo itu nasib. Alhamdulillah aku dapatnya itu karena niat. Tadi kembalinya kepada niat. Saya niat di semua ibadah, nggak tahu nanti perjalanan mau bakal selesai atau tidak, atau mau perjalanan mau nanti di tengah-tengah jalan akan meninggal. Saya nggak tahu di sana karena bukan negara saya. Saya baru merantau di negara orang lain dan itu baru bekerja dengan orang Arab. Saya belum pernah bekerja dengan orangnya sendiri sampai bertahun-tahun. Berarti memang istilahnya berarti itu rezeki yang Allah kasih buat Pak Asep karena tadi ya dari niatnya aja udah baik gitu, yang dilalai di sana, dilalai itu apa sih? Jadi alhamdulillah ya, alhamdulillahnya tuh di sana itu bisa mendapatkan majikan juga yang alhamdulillah ya, yang sesuai harapan lah gitu ya. Itu kalau misalnya ada teman-teman nih yang pengen jadi TKI di Arab Saudi, persyaratannya itu mudah apa susah? Apa ijazahnya harus apa seperti itu? Enggak usah pakai ijazah. Oh, enggak pakai ijazah. Yang penting kalau adanya driver harus bisa nyetir. Adanya pembantu yo nanti akan dipelajari. Nanti ditampung dulu di syarikah, di perusahaan, di PT di Jakarta, di Tebet atau di Ciang sana atau di Bogor itulah. Itu kan untuk yang pekerjaan-pekerjaan untuk yang rumah ya. Kalau misalkan pengen jadi dosen di sana gitu gimana? Bisa. Itu lewatnya harus punya atau kayak beasiswa gitu modelnya? Iya, beasiswa PT juga yang penyaluran tenaga kerja itu yang ada kerjasama dengan sana pendidikan yang itu bisa kan ada sekolah Indonesia kan? Atau melalui majikan orang-orang sana yang memproseskan kita untuk bekerja di sana seperti itu. Kalau Indonesia tidak kerjasama dengan sana kita tidak bisa untuk gitu. Itu. Yang penting Indonesianya ngasih surat kerjasama, SK kerjasama seperti itu sama. Kalau nggak ada itu nggak bisa tapi ilegal akhirnya. Kalau ilegal berarti nanti di sana tidak terdaftar. Ya resikonya nanti pulangnya lewat penjara. Oh gitu. Ditarhel. Tarhel itu penjara, terkadang ada yang penjara di bawah tanah itu berat itu saya pernah lihat? Ya pernah kayak gitu, panas kayak gitu tahu. Di atas bumi panas, di bawah bumi. Alah, panas lagi. Pernah? Juga. Belum pernah lah, jangan sampai masuk ke tarhel sangat panasnya. Oke, itu kan pengalaman yang luar biasa ya. Jadi kalau sekarang misalkan mau berangkat lagi ke sana bisa? Sekarang belum ada buka PT Indonesia, kayaknya belum dibuka resmi. Sekarang berarti masih ditutup karena pas ketika kemarin ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan antara Arab Saudi dengan Indonesia, atau mungkin akan dibuka lagi atau tidak. Tapi kalau kemarin kan yang datang ke Indonesia katanya untuk menambah kuota haji. Iya. Ya, salah satunya itu ya kerjasama ya. Tapi senang. Alhamdulillah. Bahagia. Nikmat ya. Dinikmati aja hidup itu. Iya. Jadi lebih senang mana nih, jadi supir di Arab Saudi atau jadi dosen? Semuanya itu apa ya? Kalau dikatakan lebih senang mana atau dosen atau supir, semuanya saya nggak bisa mengatakan senang atau tidaknya. Itu adalah saya jalanin aja, menikmati hidup, nikmatilah kehidupan, bersyukurlah. Subhanallah, ini Pak Yaya, Pak Kaji Asep. Bahagialah, ini ada bahagialah dirimu sebelum kebahagiaan itu hilang. Wow, bahagialah sebelum kebahagiaan itu hilang. Bersyukurlah sebelum dicabut rasa syukurnya. Gitu ya Pak ya? Iya. Saya itu dengar Pak Asep ini banyak banget dikagumi oleh mahasiswi. Saya nggak tahu itu malahan. Masa? Iya. Bener loh, serius loh. Saya nggak tahu beritanya. Ada kok sampai
yang nge-DM saya gitu, Bu Kak itu namanya siapa sih Bu gitu. Gitu ya, itu yang mana yang foto yang kemarin sama ibu itu. Jadi kan kalau saya misalkan foto ada foto beberapa sama dosen gitu kan, jadi dilingkari yang dilingkari itu gambarnya Pak Asep. Cuman dia bukan jurusan PGFI sih, jurusan PAI. Ya. Pernah nggak disuratin mahasiswi gitu? Ya sebagian ada sih. Ada. Yang memang dia mengutarakan perasaan kekaguman gitu loh. Ada tetap ada. Ya. Tapi saya tidak akan jadi namanya. Iya, jadi dosen favorit banget kan di Tarbiyah, salah satu dosen yang katanya ganteng banget. Jadi opak-opak Korea aja sampai yang kalah pesonanya. Iya enggak sih? Enggak terlalu, masih banyak yang berkualitas. Ganteng itu kan relatif, Pak. Gitu. Kalau memang mereka itu bilang kalau Pak Asep ganteng, ya memang ganteng sih, gitu kan. Terima kasih untuk semua. Sudah menikah belum, Pak? Alhamdulillah belum. Kapan rencananya? Kan punya estimasi tuh waktu gitu rencananya. Nah ini tentang menikah ini. Ya, malah jadi curhat nih. Oke. Bukan mau curhat, tapi saya dulu sudah merencanakan untuk menikah itu malah justru setelah pulang dari Arab Saudi saya mau menikah, dan itu saya izinnya mau menikah. Ketika saya pulang ternyata calon saya langsung sudah ada yang menang, ya udah. Nah ketika perjalanan itu, setelah itu saya langsung ke kuliah akhirnya, daripada saya nunggu waktu, buang waktu. Mubadir innal mubadirin akana, bukan hanya makanan aja, tapi ini waktu harus memanage waktu. Saya langsung berpikir, saya kalau nggak kuliah saya akan emang nggak bisa bekerja lagi nih, dan saya akan kembali lagi ke sana. Berarti ini ya langsung move on ya? Move on, langsung saya kuliah kan, ketemu teman-teman ya bisa itulah. Disitulah saya rencana S2, sudah mau ingin nikah. Ada lagu yang bagus nih guys, Ditinggal Rabi. Aduh. Dan seperti itu dah. Sekarang ya belum ada. Rencana ya pengennya secepatnya. Oke, kalau sudah ada yang cocok itu insya Allah saya akan menikah. Oke, calonnya udah ada sekarang. Nah itu belum ada yang cocok. Aduh, nih ya guys, belum ada yang cocok. Berarti mungkin kamu mau mendaftarkan diri supaya bisa dilihat oleh Pak Asep. Iya. Iya, boleh ya? Boleh, silahkan yang. Aduh, biro jodoh saya jadinya. Aduh. Pengennya kedepannya apa setelah jadi dokter nanti? Masih stay di sini atau pengennya kemana, ke Jakarta daftar dosen baru di sana, atau kemana, ke luar kota, atau di sini aja deh, pokoknya fokus itu. Ya kan, ya pengennya aslinya yang tetap mengajar karena sudah terjun di dunia pendidikan. Kalau saya kembali lagi ke merantau, mungkin keilmuan saya akan hilang. Maksudnya tetap maunya di sini atau mau pindah universitas gitu? Ya pengennya tetap di IAIN karena saya alumni untuk mengabdi ya untuk alma mater. Good job. IAIN Pekalongan. Iya, oke. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman apabila misalkan nih dia mau menjadi TKI atau TKW yang memang akhirnya kan dia merantau jauh di negara orang. Ada tips nggak di sana, atau pokoknya harus nurut aja sama bosnya, atau gimana kalau misalkan menemukan bos yang nggak enak itu bagaimana coba? Saran saya kalau ingin merantau ke negara orang, dipikir dulu sematang-matang karena nggak tahu semua nasib. Terkadang menurut kita itu merantau itu baik, ternyata di sana malah buruk kayak gitu dapatnya. Ya, dipikir secara matang-matang. Kalau memang di negara sendiri tidak bisa bekerja, memang susah, memang nggak ada jalan lain kecuali merantau, ya merantaulah, hijrah. Diniati adalah ibadah hijrah. Di situ banyak sekali hadis yang menerangkan hijrah. Hijrah bukan hanya untuk jihad fisabilillah atau perang, tapi hijrah dalam untuk mencari nafkah itu termasuk hijrah. Rasul sendiri pun hijrah dari kota Mekah ke Madinah, dan dia di sana Rasul sukses di Madinah. Padahal lahirannya Mekah. Belum tentu orang-orang yang hijrah itu nggak sukses. Malah justru orang-orang yang hijrah itu orang-orang yang sukses. Itu pasti. Dan itu sejarah ada. Memang sejarah berani keluar dari tanah kelahirannya. Itulah, dan jangan merantau
di negara orang kalau bisa. Kalau bisa ya, Iya, justru malah bisa. gitu ya. Iya, kalau bisa. Di Indonesia Di Indonesia saja. aja, merantau di kota mana kayak gitu. Atau mungkin punya kepikirannya jangan mau jadi TKI. pegawainya, Jangan TKI jadilah lah. bosnya, Kalau menciptakan bisa, lapangan pekerjaan di Indonesia sendiri ya. Kalau dengan negara-negara luar itu kalau bisa kerjasama bilateral bisnis kayak gitu, jangan menjadi seorang buruh di sana. Oh gitu. Parah kalau buruh itu dianggap, apalagi kalau di negara Arab Saudi itu kita itu sebagai budak, dan terserah dia karena sudah membeli, karena itu sudah ada tradisi. Apa itu masih berlaku? Masih berlaku, karena dia ketika orang Arab butuh supir itu biayanya ngambil supir, bayar supir itu berapa? Uang sini kalkulator 30 juta lebih. 30 juta itu lebih itu untuk mengambil supir. Supirnya aja nanti ke sana sudah bayar. Kayak gitu. Dulu bayar berapa? Dulu saya masih murah 7,5. Dan saya nggak potong gaji. PT-nya udah tutup. Ya udah tutup lah, karena kerjasama kan sudah nggak ada, jadi sudah nggak bisa. PT itu kan penyaluran aja, tempat penyaluran orang yang mau bekerja kemana kayak gitu. PT tenaga kerja itu seperti itu. Kan dia bukan PNH, bukan punya pemerintah, swasta. PT itu siapa yang jalannya. Jadi sarannya buat teman-teman yang ada di luar sana, kalau bisa nggak usah jadi TKI. Iya, sarannya kayak gitu, nggak usah jadi TKI. Jadi cari pekerjaan di dalam negeri saja. Syukur-syukur bisa membantu perekonomian dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, ya benar itu. Berarti Pak Asep juga sudah menciptakan lapangan pekerjaan ya? Saya belum. Di biro jasa itu? Enggak. Rental, sewa mobil? Mobil udah nggak jalan. Oh, udah nggak jalan. Udah tak jual mobil saya. Oh gitu. Yang di pengadilan? Enggak, pengadilan cuma kan bantu aja. Oh, bantu. Temen main lah. Oke, itu saja yang bisa saya ulik. Banyak banget rahasianya guys, yang bisa kita ternyata baru tahu saya ya. Ternyata peraturannya lumayan ribet, lumayan sulit. Kalau misalkan tadi ya Pak Asep, mendingan kerja di dalam negeri saja, dinikmatin saja di tanah kelahiran sendiri kalau bisa. Walaupun memang kadang-kadang orang yang mendapat kesuksesan dia yang bisa keluar dari zona nyamannya ya, tapi tidak semuanya. Bahkan ada orang yang memang stay di rumah dia sendiri, di tanah kelahiran sendiri, dia bisa sukses kayak gitu. Jadi istilahnya berarti melakukan apa yang dia suka, terus ditelateni, terus ditekuni. Ya itu ya yang tadi ya, bahagia dan bersyukur ya. Oke, thank you very much buat yang sudah nonton video ini. Itu saja yang bisa kita bagikan ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Terima kasih banget sudah mampir ke channel aku. Jangan lupa subscribe channel aku biar aku bisa semangat bikin video dan konten-konten yang lainnya. Kita mungkin ada yang nanti ada tamu-tamu di channel YouTube aku yang lain yang lebih bisa menginspirasi. Terima kasih Pak Asep sudah main ke channel saya. Kita ketemu kapan-kapan ya, insya Allah ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.